warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adel Reni Arwan Solo. Saya salah satu mahasiswa di Universitas Fajar Makassar, program studi S1 Akuntansi. Nah, pada kesempatan kali ini saya dan dua rekan saya, yaitu Andi Mutiara Iksan dan juga Mei, akan memaparkan materi yang berjudul konsep ekuitas pada mata kuliah teori akuntansi keuangan yang diampuh oleh dosen yang bernama Bapak Muhammad Cahyadi. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama. Oke, baiklah, langsung saja kita masuk dalam pengertian ekuitas. Ekuitas atau equity adalah hak atau kepentingan pemilik perusahaan pada harta perusahaan, mewakili jumlah uang yang akan dikembalikan kepada pemegang saham perusahaan jika semua aset dilikuidasi dan semua hutang perusahaan dilunasi. Selain itu, ekuitas pemegang saham dapat mewakili nilai buku suatu perusahaan. Ekuitas juga diartikan sebagai modal atau kekayaan entitas bisnis, dihitung dengan jumlah aset dikurangi dengan liabilitas. Istilah ekuitas berasal dari kata equity atau equity of ownership yang memiliki arti sebagai kekayaan bersih perusahaan. Menurut Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 21, ekuitas merupakan bagian hak pemilik dalam perusahaan, yaitu selisih antara aset dan kewajiban yang ada. Dan dengan demikian, tidak merupakan ukuran nilai jual perusahaan tersebut. Pada dasarnya, ekuitas berasal dari investasi pemilik dan hasil usaha perusahaan. Ekuitas akan mengalami pengurangan terutama dengan adanya penarikan kembali penyertaan oleh pemilik, pembagian keuntungan atau karena kerugian. Ekuitas terdiri atas setoran pemilik yang seringkali disebut modal atau simpanan pokok anggota untuk badan hukum koperasi, saldo laba, dan unsur lain. Akuntansi untuk ekuitas dibedakan menjadi dua, yaitu akuntansi untuk ekuitas badan usaha bukan PT dan akuntansi ekuitas untuk badan usaha berbentuk PT. Akuntansi untuk ekuitas badan usaha bukan PT harus dilaporkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku untuk badan usaha tersebut dan standar akuntansi keuangan yang berlaku khusus untuk industri yang bersangkutan, misalnya koperasi. Akuntansi ekuitas untuk badan usaha berbentuk PT meliputi modal saham yang meliputi saham preferen, saham biasa, dan akun tambahan modal disetor. Materi selanjutnya yaitu tentang tujuan ekuitas. Menurut Standar Akuntansi Keuangan 2007, tujuan ekuitas sebagai bagian hak pemilik dalam perusahaan yang harus dilaporkan sehingga dapat memberikan informasi mengenai sumbernya secara jelas dan disajikan sesuai dengan peraturan perundangan dan akta pendirian yang berlaku. Selain itu, ekuitas juga bertujuan sebagai salah satu faktor penentu harga saham perusahaan. Baik buruknya ekuitas akan mencerminkan seberapa baiknya nilai buku perusahaan tersebut. Dan karena itulah, saham perusahaan juga sangat dipengaruhi oleh ekuitas. Walaupun demikian, tidak selalu nilai ekuitas per saham lebih tinggi dari harga saham itu sendiri. Di saat para investor melihat adanya prospek yang baik pada perusahaan di masa mendatang, maka maka bukan tidak mungkin harga saham akan lebih tinggi dari nilai ekuitas. Kemudian jenis-jenis ekuitas. Yang pertama itu modal disetor. Modal disetor adalah saham yang telah dibayar penuh oleh pemegang saham atau pemiliknya. Ketentuan mengenai modal disetor merujuk pada bunyi pasal 33 ayat 1 dan 2 Undang-Undang PT yang juga mengatur modal ditempatkan. Selain itu, modal disetor juga berupa yang pertama modal saham yang merupakan sejumlah nominal uang atau lembar saham yang beredar. Dan yang kedua ada agio dan disagio, yang merupakan selisih jumlah yang disetorkan pada pemegang saham dengan nominal nyata dari nilai saham yang dipegang. Kemudian yang kedua ada laba tidak dibagi. Laba tidak dibagi atau biasa juga disebut dengan laba ditahan adalah laba yang tidak dibagi atau sebagian atau keseluruhan laba yang diperoleh perusahaan yang tidak dibagikan oleh perusahaan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Yang ketiga adalah modal penilaian kembali. Modal penilaian kembali adalah selisih nilai buku lama atau periode sebelumnya dengan nilai buku baru pada penilaian aktiva-aktiva perusahaan. Kemudian yang keempat ada modal sumbangan. Modal sumbangan yaitu modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk selisih antara nilai yang tercatat dari harga jual apabila saham tersebut dijual
modal yang berasal dari donasi pihak luar yang diterima oleh bank yang berbentuk hukum koperasi. Kemudian yang terakhir itu ada jenis elemen modal. Jenis elemen modal terakhir adalah modal lain-lain. Dengan kata lain, ini adalah modal yang didapatkan berdasarkan cadangan seperti penurunan harga persediaan, cadangan penurunan obligasi, dan lain-lain. Sekian dari saya, kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Mei. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Materi yang kedua mengenai pengakuan dan pengukuran serta penyajian dari ekuitas. Nah, pertama pengakuan dan pengukuran ekuitas. Dalam pengakuan modal atau ekuitas, biasanya diakui saat pemodal mentransfer sumber daya kepada perusahaan sebagai imbalan bagi kepemilikan perusahaan. Pengakuan modal biasanya digunakan pada perusahaan yang berbentuk perseorangan maupun partnership. Kemudian ada penyajian dari ekuitas. Nah, menurut PSAK nomor 21, penyajian ekuitas meliputi penyajian dalam bentuk modal dan saldo laba. Nah, modal disajikan dalam bentuk neraca setelah pos kewajiban. Kemudian penyajian ekuitas sendiri itu bertujuan untuk menyediakan informasi tentang riwayat serta prospek investasi pemilik dan pemegang saham. Baik, materi yang ketiga mengenai perbedaan modal setoran dan laba ditahan. Nah, ditinjau dari sumbernya, ada beberapa komponen yang membentuk ekuitas pemegang saham, yaitu ada laba ditahan. Nah, laba ditahan terbentuk dari akumulasi laba yang dipindahkan dari akun ikhtisar laba rugi. Nah, begitu saldo laba ditutup ke laba ditahan, sebenarnya saldo laba tersebut telah lebur menjadi elemen modal pemegang saham yang sah. Seperti halnya juga dengan modal setoran. Laba ditahan menunjukkan sejumlah hak atas seluruh jumlah rupiah aset, bukan hak atas jenis aset tertentu. Nah, dari segi administrasi keuangan, laba ditahan merupakan indikator daya melaba, sehingga laba ditahan harus selalu dipisahkan dengan modal setoran meskipun jumlah akhirnya ditotal untuk membentuk ekuitas pemegang saham. Nah, perbedaan ini juga penting secara yuridis karena modal setoran merupakan dana besar yang harus tetap dipertahankan untuk menunjukkan perlindungan bagi pihak lain. Baik, materi yang keempat mengenai modal yuridis. Nah, modal yuridis sendiri adalah jumlah rupiah minimal yang harus disetor oleh investor sehingga membentuk modal yuridis. Nah, tujuan penyajian modal yuridis ini adalah untuk memberikan informasi kepada para pemegang ekuitas lainnya tentang batas perlindungan investasinya. Nah, akuntansi menganggap bahwa pengungkapan modal yuridis tersebut tidak penting karena akuntansi itu lebih menekankan pada jumlah rupiah yang benar-benar disetor oleh pemegang saham sebagai jumlah rupiah kontrak antara perseroan dengan pemegang saham. Demikian materi yang dapat saya paparkan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, perkenalkan nama saya Andi Mutiara Iksan dari perwakilan kelompok 3. Saya akan membacakan materi terakhir, yaitu modal setoran lain. Modal setoran lain adalah nominal saham yang sering dianggap bukan merupakan harga efektif saham, sehingga secara akuntansi penentuan nilai nominal saham sebenarnya tidak bermakna ekonomik. Dalam hal tertentu, nilai nominal saham lebih merupakan alat untuk pemerataan distribusi pemilikan daripada untuk menunjukkan nilai saham itu sendiri. Ketentuan ini sebenarnya dimaksudkan untuk menentukan modal yuridis. Nilai nominal merupakan jumlah rupiah minimal yang harus disetor investor sehingga membentuk modal yuridis. Sifat ganda ini menjadikan akuntansi mempunyai fungsi ganda pula, yaitu menyajikan data ekonomik sekaligus mencerminkan aspek yuridis yang sebenarnya. Fungsi ganda ini menimbulkan masalah pelaporan ekuitas pemegang saham karena konsep kesatuan usaha dan konsep hukum sangat berbeda. Yang kedua yaitu perubahan modal setoran. Tujuan utama perekayasaan akuntansi modal setoran ini adalah untuk membedakan secara tegas antara perubahan akibat transaksi operasi dan perubahan akibat modal transaksi. Dalam hal kenaikan modal setoran, pembedaan ini bermanfaat untuk mencegah memperlakukan kenaikan akibat transaksi modal sebagai
laba sehingga timbul kesan adanya jumlah yang tersedia untuk pembagian dividen. Berbagi sumber yang dapat mengubah model setoran dengan berbagai masalah teoritasnya adalah: 1. Yaitu pemesanan saham, 2. Yaitu obligasi terkonversi atau berhak tukar, 3. Saham istimewa terkonversi atau berhak tukar, dan keempat yaitu dividen saham. Kelima, hak beli saham, opsi, dan warnaf. Keenam yaitu saham treasury. Baiklah, itulah pemaparan dari kelompok kami tentang konsep ekuitas. Kiranya apa yang kami paparkan saat ini boleh bermanfaat untuk kita semua di masa yang akan datang. Terima kasih untuk teman-teman semua yang senantiasa berpartisipasi menonton video kami kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, jika ada perasaan mohon diungkapkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.